Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara-cara atau langkah-langkah mendaftar ya untuk mengikuti CMT Conference Jawa Barat. Pada kali ini saya menggunakan laptop untuk mengakses link pendaftaran. Baik, ada dua tahap untuk pendaftaran. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan membuat nomor registrasi dengan cara mengisi form pendaftaran. Kemudian langkah yang kedua adalah kita membuat akun di website supaya kita memperoleh akses untuk menonton video-video materi yang sudah tersedia di website CMT Jawa Barat. Baik, mari kita mulai. Baik, untuk langkah pertama, kita langsung klik di sini, CMT, siankjb.com. Ini alamatnya, kita langsung klik aja. Nah, ini sudah terbuka, kita sudah masuk di halaman website CMT. Kita scroll ke bawah. Kalau kakak-kakak mau baca petunjuknya, boleh silakan dibaca-baca dulu sampai kita menemukan informasi tentang CMT. Nah, yang pertama kita akan temukan informasi EYMT ya. CMT untuk pembina adventurer atau yang dulu kita sebut EBSTC. Kita baca-baca di sini petunjuknya. Kemudian kalau kita ingin mendaftar untuk mengikuti pelatihan ABSTC, kita langsung klik di sini, mendaftar EYMT. Kalau kakak-kakak untuk memilih mengikuti CMT untuk PBSTC, kakak boleh langsung dilanjutkan scroll ke bawah sampai menemukan ini, dan ke bawah lagi sampai menemukan tombol ini, mendaftar untuk CMT. Nah, kita akan contohkan salah satunya ya. Contohnya kita akan pilih yang di atas saja. Ini CMT, EYMT. Kita coba klik di sini. Nah, kita langsung diarahkan ke formulir untuk membuat mengisi data-data, dan setelah kita mengisi ini maka kita akan mendapatkan apa namanya, nomor registrasi ya. Saya akan isi dulu. Nah, setelah kita selesai mengisi semua, kita langsung klik tombol submit yang ada di bawah. Kita submit aja. Nah, setelah submit, kita akan mendapatkan informasi di halaman ini. EYMT Basic Adventure Basic Training KJB 2025. Selamat datang di CMT KJB. Terima kasih. Terima kasih atas pendaftarannya. Langkah selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di sini. Langkah selanjutnya kita harus bergabung di grup peserta, grup WhatsApp. Kemudian kita cek nomor registrasi. Kita cek nomor registrasinya yang ada di sini. Nah, format nomor registrasinya seperti ini. Ya, 25C05A baru ada 4 digit angka yang menunjukkan nomor urut pendaftaran kita. Nah, kita akan salin dulu nomor registrasi kita. Nomor registrasi ini akan kita gunakan untuk mendaftar, bikin akun di website ini. Nah, sebelum kita klik di sini, kita akan copy paste nomor registrasi. Karena nomor registrasi ini kita akan jadikan sebagai username pada saat kita akan membuat akun di sini. Oke, kita lihat dulu nomor registrasinya ya. Kita klik kanan aja, buka tombol baru. Nah, ini nama yang kita baru submit ya. Dan ini nomor peserta saya.
Kita ingat aja ya nomornya. Kita catat dulu supaya tidak lupa. 25C, kemudian 05A, lalu 0023. Oke. Setelah itu kita pindah ke halaman registrasi. 25C, kemudian 05A, 0023. Oke, kita sudah mengisi data kita. Email ini katanya sudah terdaftar ya. Sudah terdaftar. Nanti kita harus pakai email yang lain. Kita pakai saja email apa ya? Ya, kita pakai email ini aja. Email ini. Oke, setelah kita mengisi data-data kita, kita submit. Pastikan saat kita mengetik alamat email tidak salah, supaya emailnya terhubung. Oke, sekarang terima kasih engkau sudah mendaftar. Sekarang kita cek email dulu. Setelah kita sampai ke halaman ini, kita cek emailnya apa sudah masuk. Tidak ada di inbox, kita cek di sini, di spam mana? Di spam folder, ternyata ada di sini ya. Nah, kita harus temukan email yang subjeknya Your registration is pending approval. Nah, kita baca kemudian kita report bahwa ini bukan spam ya. Nah, kalau kita klik kayak tadi, itu sudah pindah ke inbox itu. Nah, ini sudah pindah ke inbox. Nah, untuk aktivasi akun kita, maka kita harus klik link ini supaya akun kita aktif gitu ya. Kita klik ini. Kalau kita gagal mengklik, kita copy paste juga boleh, atau kita open. Nah, kita langsung diarahkan ke sini. Ada notifikasi seperti ini, your account has been successful approved. Jadi akun kita sudah berhasil login dengan baik, sudah berhasil diaktifasi maksudnya. Jadi setelah kita klik link di email, di sini sudah dapat notifikasi bahwa akun kita sudah berhasil diaktifasi. Sekarang kita tinggal eh, login aja menggunakan username kita. Username tadi apa ya? 25C 05A 0023. Password. Jangan lupa passwordnya ya. Kita klik login di sini. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk. Jadi kita sudah berhasil buat nomor registrasi, sudah berhasil aktivasi, dan sudah berhasil login. Nah, untuk mengakses materi-materinya di sini ada dua materi, ada dua eh, jenis pelatihan ya yang tersedia di sini, dan kita bisa akses dua-duanya. Tapi karena saya tadi mendaftar di Adventurer di ABSTC, jadi saya hanya membuka video-video materi yang ada di sini saja. Jadi saya klik di sini.
Nah, kita sudah masuk di halaman materi-materi video. Kita bisa baca petunjuknya di sini. Kita scroll sampai ke bawah, sampai kita menemukan materi-materinya. Nah, ini kita sudah sampai pada modul-modulnya. Nah, kakak-kakak boleh cek di sini penjelasan tentang ABSTC, kemudian informasi kegiatan, kita lewatin juga boleh, karena kita nanti akan ada pertemuan khusus untuk membahas ini ya. Kalau ada materi yang di sini itu adalah informasi tentang pertemuan yang sebelumnya, tahun di awal-awal bulan kemarin. Nah, ini kalau kita sudah menemukan materi pelatihan, nah kita sudah sampai pada materi-materi. Inilah ya, materi-materi yang akan kita pelajari. Ada V001, ada V002, ada V003, ada V004, ada V005. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, ada V006, kemudian PISO 103, dan MEDI 100. Untuk membuka materi ini, kita mulai di atas, kita klik aja di sini, di judul materinya, judul ADV001, kita klik di sini. Nah, kita langsung terbuka di videonya. Materi ADV001, Adventurer Club Ministry, Purpose and History and Relationship to the Church. Nah, kita langsung nonton videonya. Nah, jangan lupa kakak-kakak sebelum kita nonton, kita berdoa dulu ya, minta ke kuasa Roh Kudus agar supaya kita diberikan hikmat untuk menonton video ini, materi ini, dan kita nonton sampai selesai karena akan ada informasi-informasi dan tugas-tugas yang harus kita kerjakan ya. Kita nonton saja materinya di sini. Kemudian kalau kita sudah selesai, kita langsung bikin portofolionya. Jadi kita nonton materinya di sini. Dan saya akan nyalakan kembali ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi. Nah, itu video pertama. Setelah kita menyelesaikan video ini, kita langsung buat portofolionya, langsung diisi portofolionya dalam template yang sudah disediakan. Kalau kita mau lanjut di materi berikutnya, kita langsung klik di sini aja. Kita langsung klik di next lesson, kita akan langsung terbuka ke materi berikutnya. Nah, ini kita sudah ada di materi berikutnya. Judulnya adalah ADV002. Ini kode kode materinya ADV002. Judulnya Introduction to Adventure Club Organization. Oke, ini kalau kita ingin kembali ke video pertama tadi, kita klik di sini. Kalau kita mau lanjut ke video berikutnya, boleh klik di sini. Kita cek ini apa ini informasinya. Sepertinya ini informasi untuk pelajaran. Nah, di sini ada informasinya, tugasnya. Portofolio ini akan menjadi bahan yang akan kakak gunakan dalam pelayanan di klub, baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang. Undang Roh Kudus sebelum kakak mengisi form ini. Selamat mengerjakan. Nah, ini apa namanya, portofolio untuk angkatan-angkatan kalau nggak salah tahun 2023 ya. Nah, sekarang kita metodenya akan langsung menuliskan di PDF. Jadi kita bisa lewatin aja ini. Kita boleh lanjut di materi yang ketiga setelah kakak selesai menonton dan selesai mengisi portofolio, lanjut di materi ketiga. Ini materi ketiganya. Kita lanjut lagi di materi keempat. Dan begitu seterusnya sampai di materi terakhir ya. Nah, ini materi terakhirnya. Materi terakhir MEDI 100. Nah,
Sudah selesai menonton materinya, konsultasi dengan instruktur, kakak boleh klik di sini bila mana berkonsultasi untuk membuat portofolio. Tetapi langkah ini karena kita akan pertemuan di Zoom, jadi konsultasinya akan di Zoom. Oke, bisa join Zoom di sini. Nah, di sini kakak boleh lihat bundle portofolio yang saya katakan tadi template-nya. Jadi sambil menonton video, kakak sudah print terlebih dahulu ini, kemudian sambil kakak menonton, kakak akan mengerjakan portofolionya di sini. Nah, di halaman ini kakak boleh download ya, download materinya dalam bentuk PDF di sini, atau kakak mau download dalam bentuk Word juga ada di sini. Oke, untuk mendownload template portofolio itu ada di halaman setelah video-video ya. Kakak pergi ke video yang paling akhir untuk mendownloadnya. Nah ini dia ada di sini. Kalau kita mau kembali ke halaman awal tadi, kita kembali klik di sini. Back to Adventure Basic, kita langsung klik di sini. Kita akan diarahkan ke halaman pertama tadi, halaman materi-materinya. Nah kalau kakak sebelum menonton, tadi kan posisi dari template ada di bagian akhir. Jadi sebelum kakak nonton videonya, kakak boleh terlebih dahulu langsung ke sini aja, langsung ke sini, konsultasi penyelesaian portofolio. Kakak klik dulu di sini, supaya kakak bisa langsung download dulu template portofolio. Nah, ada di sini. Halamannya akan seperti ini. Ini halaman covernya. Kakak bisa lihat halaman covernya. Kemudian halaman keduanya ini. Ini halaman ketiganya. Ini di print aja semuanya. Nah, di sini kakak akan isi. Jadi di halaman ini akan isi materinya untuk kelengkapan portofolionya, catatan dari workshop kakak. Jadi kakak buat summary catatan kakak setelah mengikuti materi, apa yang kakak dapat simpulkan bagi diri kakak sendiri untuk pelayanan di klub, kakak boleh tuliskan di sini. Kemudian kakak juga tuliskan ide-ide untuk yang kakak akan lakukan di gereja. Jadi setelah mendapatkan materi ini, mendapatkan pelajaran ini, kakak bikin summary-nya di sini. Kemudian ide-ide yang muncul di dalam pikiran kakak, di dalam hati kakak, untuk kakak terapkan di jemaat dalam pelayanan kakak secara pribadi di klub. Sehubungan dengan materi ini, kakak boleh tuliskan di sini. Bisa berupa poin-poin, ada beberapa poin yang ingin kakak lakukan di gereja, di jemaat, kakak boleh tuliskan seperti ini. Demikian juga di materi-materi berikutnya, ya. Catatan workshopnya apa, kemudian ide-ide yang kakak akan lakukan di jemaat sehubungan dengan yang berkaitan dengan materi ini. Jadi barangkali setelah kakak mendapatkan materi ini, kakak mendapatkan inspirasi, kerinduan, gagasan yang ingin kakak terapkan di gereja atau membuat perubahan-perubahan atau kemajuan-kemajuan di jemaat, boleh tuliskan di sini. Setiap materinya sama, demikian juga di sini. Kita kembali lagi ke halaman tadi. Nah, setelah kakak download terlebih dahulu di bagian ini, jangan lupa ya, di bagian konsultasi penyelesaian portofolio, klik template-nya, kemudian kakak kembali lagi ke atas, nonton materinya di sini, materi pelatihan. Ya, dapat dimengerti ya. Kita kembali dulu ke halaman yang awal. Nah, sekarang saya akan tunjukkan halaman untuk pelatihan CMT PBSTC. Kalau tadi kan kita sudah review yang ini, sekarang kita akan untuk kakak-kakak yang mengikuti CMT, sebenarnya kurang lebih sama ya. Coba kita klik di sini. Nah, kita juga akan langsung diarahkan ke halaman yang berisi struktur materinya.
Jadi sebelum kakak menonton, seperti tadi juga, kakak boleh scroll sampai ke bawah dulu. Ini materi-materinya. Kalau kita scroll ke bawah dapat subjek ini, materi pelatihan. Ini susunan materinya, PFAD 001, PFAD 002, 003, 004. Kita scroll ke bawah. Sebelum kakak nonton video ini, seperti yang tadi saya jelaskan, kita boleh langsung scroll ke bawah dulu untuk di bagian subjek konsultasi penyelesaian portfolio. Kakak boleh klik dulu di sini. Nah, di halaman ini kita boleh scroll ke bawah untuk menemukan template-nya. Di sini sudah ada template portofolio. Sama seperti tadi, ini ada covernya dulu. Kemudian ada ini prasyaratnya. Nah, ini jangan lupa ya, jangan dilewatkan, tetap di print aja karena ini akan ditandatangan oleh kakak-kakak instruktur. Di print semuanya, dicetak ya. Kemudian di bagian ini, kakak akan mengisi portofolionya. Jadi yang akan kakak isi di sini adalah catatan dari seminar. Jadi ketika kakak menonton, sambil kakak menonton video, kakak catat kesimpulan-kesimpulan yang kakak dapatkan. Kalau misalkan satu halaman ini nggak cukup, kakak boleh tambah lagi, misalkan 2 halaman, nggak apa-apa. Kalau kakak merasa ini kurang ya, ini bisa ditambah. Itulah sebabnya kalau kakak mau ngeprint ini, jangan langsung dijilid ya. Nah, kami sarankan untuk portofolio ini kita bikin di binder aja supaya sewaktu-waktu kakak ingin menyisipkan lagi, kakak boleh tambahkan. Contohnya kalau kita akan membuat pertemuan di Zoom, lalu kakak screenshot bukti kehadiran di Zoom, kakak boleh print juga di halaman khusus, nah, lampirkan di sini. Kalau misalkan pertemuan Zoom itu di awal, di technical meeting awal, sebelum mulai, kakak boleh tambahkan fotonya di sini sebelum halaman ini ya. Ya, di halaman atasnya dulu. Misalkan setelah ini, kakak tambahkan lagi halaman kosong di sini untuk lampiran, lampiran pertemuan. Kakak capture di Zoom ya. Atau mungkin ada catatan-catatan tambahan yang kakak dapatkan atau hasil informasi-informasi di WhatsApp juga kakak boleh tambahkan. Tapi ini menjadi yang utamanya. Ada summary, kemudian ide untuk kakak lakukan di klub. Jadi setelah menonton materi PFAD 001, kakak tuliskan ide-ide yang akan kakak lakukan di klub kakak sendiri. Ada 1 ide, 2 ide, 3 ide, dan sebagainya. Karena ide itu bukan hanya yang akan kakak lakukan tahun depan, tapi juga mungkin kakak perlu melakukan itu dapat terrealisasinya 2 tahun depan atau mungkin setelah tamat kuliah. Tuliskan supaya bila mana nanti kita membaca portofolio kita akan teringat komitmen yang kita pernah tuliskan dulu. Kita bisa capainya kapan saja. Ya, tidak harus tahun depan. Jadi jangan kita berpikir, kan saya bukan direktur tahun depan. Jadi bukan itu cara kita mengisinya. Jadi cara kita mengisi yang akan kita lakukan ke depan. Entah di jemaat mana kita akan mengajar, tetapi ini menjadi komitmen pribadi setelah kita mengikuti materi ini, kita tuliskan di sini. Demikian juga setiap halaman. Jadi setelah kita mengisi 01, kemudian kita mau capture juga kehadiran, atau kita mau capture juga foto, selfie, pada saat kita membuka website, pada saat kita menonton, kita boleh foto juga. Yang kita foto di mana ada foto, ada wajah kita, kemudian ada video yang judulnya tampil di layar ini. Jadi dalam video itu yang halaman awalnya kan ada tampilan judulnya itu. Nah, kita foto dulu itu, foto selfie sebagai bukti kehadiran. Kita tambahkan halaman di sini. Kita tambahkan halaman sebelum materi kedua. Kenapa sih harus begitu? Karena ini akan menjadi bekal bagi kakak kemudian hari, bila mana kakak nanti akan menjadi pembina, pengurus klub, mungkin juga direktur klub. Ini akan menjadi satu alat kakak akan tunjukkan sebagai contoh
untuk memberikan teladan kepada adik-adik nanti yang akan kakak bina nanti. Sehingga mereka akan terinspirasi, wah, berarti kakak pembina saya ini kakak yang dulu sudah pernah ikut pelatihan. Dan karena laporan kakak begitu detail, anak-anak juga akan mengikuti. Ya, adik-adik Pathfinder kita akan mengikuti juga. Karena adik Pathfinder biasanya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pembinanya. Gitu ya. Jangan lupa dokumentasinya. Nah, kita isi setiap halamannya, PFAD 03, dan seterusnya. Nah, kita bisa download di bawahnya. Kita bisa langsung scroll ke bawah. Ada versi PDF, ada versi Word ya. Nah, setelah kita download, kita scroll ke atas. Kita masuk, kita back ya. Kita backnya di sini aja. Nah, kita ke sini. Nah, supaya kita nggak bingung cari-cari halamannya, kalau kita mau buka ini, kita klik kanan aja dulu, baru open new tab. Supaya ketika kita mau kembali lagi ke sini, kita tinggal kita tinggal pindah tab aja. Nah, seperti ini. Jadi kita buka di tab baru. Setelah kita berhasil download, kita langsung pindah ke tab sebelah kiri ini. Kita langsung ke materi ini. Kita nonton, kita klik di sini untuk membuka materinya. PFAD 01, Pathfinder Club Ministry, Purpose and History and Relationship to the Church. Ini materinya. Nah, ini nggak usah diklik ya, karena kan kakak sudah download template portfolionya. Jadi langsung nonton aja ini. Langsung nonton sambil terbuka ya. Jadi pada saat kita menonton materi ini, kita punya lembaran-lembaran portfolio yang akan diisi sudah standby gitu. Setelah selesai mengisi portofolio, menonton video dan mengisi portofolio, kita langsung next untuk materi kedua. Kita langsung klik di sini aja. Nah ya, begitu seterusnya ya. Setelah nonton, sambil nonton kita buat portfolio, kita next lagi. Seperti itu. Oke, saya kira begitu ya. Bisa dipahami ya. Dan kalau kita mendaftar, jangan lupa langsung diaktifasi link aktivasi di email supaya kita tidak tertunda. Karena kalau lama-lama maka link aktivasinya akan expire sehingga kita akan disable akun kita. Yang belum berhasil masuk sudah disable. Itu karena kita eh, tidak langsung aktivasi. Kalau kita membuka di HP, kurang lebih tahapannya sama ya. Saya buka di laptop supaya agak lebar tampilannya. Tapi kalau bila mana kakak mau buka di handphone juga bisa. Dan tahapan-tahapannya kurang lebih sama. Oke, terima kasih kakak. Demikianlah, saya kira ini sudah cukup. Semoga kita semua bisa lancar. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Begitu, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.